arah dari cawe-cawe presiden itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan sama sekali, tetapi dia hendak membangun dinasti politik untuk keluarganya sendiri. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak. Joko Widodo. Makanya gini Pak Presiden, kita supaya hirup pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh, jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya seuzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya uzon terus nih. Dia bantuin Kaisang sampai kemana nih, Bapak? Bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Udahlah biar nggak ada kayak gitu lagi, dan Bapak juga nggak usah pusing makan siang lagi gitu kan? Udah Pak, mundurkan diri aja, jadi enak. Bapak juga mulus, tenang kan? Kemudian juga Kaisang udah silakan juga maju, kita nggak usah pikir yang aneh-aneh. Gibran. Mungkin saya pengennya Kaisang aja kalau yang jadi presiden. Terus yang apa? Saya melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya apa yang terjadi gitu, ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah saya nggak tahu apa saya khawatirnya, dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu, ketika masyarakat bergerak itu dengan setetap, nggak bisa tetap. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya yang selama ini saya sangat isunya geopolitik, kawasan, dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan, in the past 2 years gitu kan. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert, ini mesti saya ingatkan, karena ini nggak bercanda. Saya itu nggak bercanda. Saya itu soalnya kemana-mana sekarang merasa bener loh. Kok ada kegelisahan gara-gara MK yang nggak adil ini, lalu bagaimana sikap Gibran yang menurut saya tidak tadi leadership value-nya kurang ya, komitmennya nggak bisa dipegang, mohon maaf, komitmennya nggak bisa dipegang, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang di partai ini, sebentar bilang di partai itu. Apa ya, kita nggak boleh punya leaders yang begitu. Leaders adalah leaders, ini kita lagi ngomong negara loh. Dan sekali lagi dengan segala hormat, kita sangat hormat sekali sama Pak Prabowo ya. Tapi kok saya khawatir dengan kesehatan beliau. Nah jangan sampai nih, amit-amit ini saya amit-amit tunjukkan, jangan sampai ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kan pasti kekuasaan itu ada di tangannya wakil presiden. Jangan sampai nanti jadinya edisi presiden 2,5, nggak 3 periode tapi 2,5 periode dan 5 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat Opsi, jumpa lagi dengan channel Opsi yang tayang melalui Harpari TV. Kali ini saya akan membahas tentang cawe-cawe presiden yang ternyata berujung kepada pembentukan dinasti politik Jokowi. Sobat Opsi, pembahasan tentang cawe-cawe politik Presiden Jokowi memang beberapa waktu lalu sudah pernah kita bahas. Tapi pada waktu itu kita tidak tahu betul sebetulnya arah dari Jokowi melakukan cawe-cawe politik itu seperti apa. Kita tidak tahu pada waktu itu. Karena Jokowi menyampaikan bahwa cawe-cawe politik yang dilakukan itu alasan utamanya adalah demi bangsa dan negara. Sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang tentu itu bersifat makro, tidak jelas seperti apa sesungguhnya
tujuan dari itu. Tapi seiring berjalannya waktu, maka yang dimaksud dengan cawe-cawe politik oleh presiden berkaitan dengan pilpres itu makin kesini makin jelas. Setapak demi setapak situasi fakta-fakta politik itu menunjukkan bahwa sebenarnya arah dari cawe-cawe politik itu bukan untuk bangsa dan negara, melainkan untuk kepentingan Jokowi membangun dinasti politiknya. Loh, kok bisa kita mengatakan begitu? Ayo kita coba cek satu persatu. Nah, ketika pertama kali Jokowi menyampaikan cawe-cawe, dia akan cawe-cawe di dalam pilpres, itu kemudian dia mengendorse 2 calon. Masih ingat, semua masih ingat tentunya. Pada waktu 2 calon itu di-endorse. Dia menyatakan dukungan kepada Prabowo di satu sisi, juga menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Nah, kalau ditanya siapa yang didukung, dia akan mengatakan dia mendukung dua-duanya sebagai putra terbaik bangsa ini. Sama sekali tidak menyinggung soal Anies. Dia mengendorse Prabowo dan Ganjar dengan satu kalimat bahwa 2 calon itu siap untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Itu langkah pertama. Langkah berikutnya mulai muncul intrik-intrik, mulai muncul drama-drama politik ketika tiba-tiba Gibran itu diwacanakan untuk menjadi cawapres. Nah, awalnya Gibran diwacanakan menjadi cawapres ini publik belum tahu, atau mungkin menebaknya adalah menjadi cawapresnya Ganjar, karena Gibran anak Jokowi ini kan juga kader PDIP, dan kemudian kalaupun dijadikan cawapres tentunya pada partai PDIP. Tetapi Prabowo sering menyampaikan bahwa Gibran itu adalah kader terbaik yang juga layak untuk menjadi cawapres dia. Nah, mulai muncul spekulasi di publik tentang munculnya Gibran. Tetapi seperti biasa, baik Presiden Jokowi maupun Gibran sendiri selalu menolak ketika ditanya, dikonfirmasi tentang hal itu. Itu waktu itu. Nah, langkah berikutnya di tengah kondisi Gibran yang belum pasti akan menjadi cawapres atau tidak, tiba-tiba muncul berita yang mengagetkan. Si Kaisang, adiknya Gibran, tiba-tiba masuk ke dalam Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dan hanya 2 hari menjadi anggota PSI, tiba-tiba didaulat, diangkat menjadi ketua umum PSI. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Sehebat itukah Kaisang sehingga dia diberi mandat untuk menjadi ketua partai. Nah, tentu publik mengkait-kaitkan Kaisang itu kalau bukan anaknya Jokowi ya nggak mungkin. Berarti dalam konteks ini peran Jokowi itu sangat besar dan sangat naif kalau orang mengatakan itu kan urusannya Kaisang. Kaisang kan juga sudah berkeluarga. Dia tidak terpengaruh terhadap posisi ayahnya yang menjadi presiden. Oh, itu naif sekali. Sangat mungkin ini bagian dari desain tentang cawe-cawe politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini bagian dari agenda yang sudah ditata sedemikian rupa bahwa salah satu anaknya harus memimpin partai. Mengapa? Karena isu sebelum ini sudah santer terdengar ada persoalan antara Jokowi dengan Mega di PDIP. Sudah lama gosip itu terdengar bahwa Jokowi itu gundah pasca menjadi presiden, dia nanti berlabuh di mana. Dia mungkin terobsesi pasca menjadi presiden, SBY itu enjoy dengan demokratnya. Tapi Jokowi nanti bagaimana? Nah, tampaknya ini kemudian menjadi sebuah impian. Dia mau menggantikan Megawati di PDIP sulit karena terah Soekarno itu masih kuat di sana. Lalu apa? Bisa jadi langkah Kaisang untuk menjadi
ketua PSI itu adalah bagian dari itu. Sangat dimungkinkan dan itu sangat mungkin dalam dinamika politik ya, bahwa satu saat nanti Jokowi akan masuk juga ke PSI. Kita lihat aja nanti ke depan, bisa menjadi dewan penasehat atau apalah di sana yang kedudukannya nanti akhirnya membawai Kaisang yang ketua umum PSI. Itu langkah yang berikutnya tentang cawe-cawe politik. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Isu tentang Gibran yang akan dijadikan cawapres itu ternyata sedang dibangun jalan mulus, jalan untuk membuat Gibran yang mestinya secara hukum, secara undang-undang Pilpres itu tidak bisa menjadi capres atau cawapres, karena untuk menjadi capres cawapres itu harus berumur minimal 40 tahun. Itu undang-undang Pilpres sebelum dirubah oleh MK kemarin, sebelum dianulir oleh MK, di mana kemudian yang berusia di bawah 40 tahun pun dimungkinkan untuk menjadi capres cawapres. Yang kemudian muncullah keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu. Akhirnya skenario itu landing di sana. Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Osman, yang itu adalah adik ipar Jokowi, akhirnya membuat keputusan bahwa calon presiden, wakil presiden itu tidak harus 40 tahun karena ada opsi, ada alternatif bahwa di bawah 40 tahun pun boleh asalkan dia menjadi pejabat publik hasil pemilu atau pilkada. Walhasil Gibran karena dia saat ini menjabat sebagai wali kota Solo, dia masuk di dalam kategori itu. Dan kita tahu semua, akhirnya Gibran ternyata memang akhirnya didaftarkan menjadi cawapresnya Prabowo dan saat ini sudah didaftarkan di KPU. Luar biasa, tentu ini tepuk tangan luar biasa terhadap Jokowi. Tepuk tangan tentunya tepuk tangan sindiran, tepuk tangan negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, tetapi apakah ini sudah selesai? Belum. Karena tentu saja apa yang terjadi, ya, cawe-cawenya Jokowi ini tidak bisa berhenti sampai di sini. Ya, persoalan Gibran menjadi cawapres itu pun juga tidak berhenti di situ. Satu sisi putusan Mahkamah Konstitusi masih sedang digugat oleh pihak publik. Pada sisi lain, Jokowi sendiri saat ini sedang dipertanyakan loyalitasnya terhadap PDI Perjuangan. Partai yang membesarkan Jokowi, bahkan yang mengantarkan Jokowi menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur di DKI, dan kemudian menjadi presiden. PDI memiliki memiliki kontribusi besar terhadap Jokowi. Ya. Nah, di sini kemudian dipertanyakan bagaimana Jokowi kok bisa sekarang seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang menarik. Sebegitu kuatkah atau merasa sebegitu kuatkah Jokowi sehingga dia tidak khawatir misalnya dipecat oleh PDIP. Ya. Dan faktanya sampai dengan sekarang pun Megawati itu belum membuat keputusan untuk memecat Jokowi. Memecat karena apa? Banyak sudah kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dua anaknya sudah melanggar kode etik maupun kode partai yang dari PDIP. Kaisang anak Jokowi menjadi ketua partai lain. Gibran yang kader PDIP dan menjadi wali kota Solo itu juga karena PDIP. Sekarang menjadi cawapresnya Prabowo, yang notabene Prabowo ini berhadapan dengan calon dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Tentu ini adalah sebuah kesalahan, pelanggaran politik yang besar, fatal. Ya, kita melihat beberapa kader dari PDIP itu ketika dia itu melompat pagar ke partai lain itu langsung dipecat. Tapi faktanya sampai dengan sekarang baik Gibran, Kaisang maupun Jokowi sendiri belum disentuh oleh PDI Perjuangan. Dalam konteks ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati belum melakukan tindakan apapun soal ini. Ini sangat menarik. Tentu orang akan berpikirnya adalah logika terbalik. Ya, logika terbalik.
ketika PDIP tidak berani melakukan itu, menegakkan hukum hukum partai kepada Jokowi, itu berarti bahwa Jokowi ini memiliki kekuatan besar sehingga membuat Megawati itu berpikir 1000 kali untuk memecat Jokowi dari PDI Perjuangan. Ini adalah strategi yang luar biasa, ini adalah siasat yang luar biasa yang dimiliki oleh Jokowi. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Jadi skenario besar Jokowi cawe-cawe ini adalah memanfaatkan kedudukan dia sebagai presiden saat ini, dan itu terbukti efektif. Membuat Anwar Usman membuat putusan MK yang kontroversial itu, dan di sisi lain dia bisa membungkam Prabowo untuk tidak menoleh kepada calon yang lain. Prabowo yang memiliki partai Gerindra akhirnya tunduk untuk mengangkat atau menarik Gibran menjadi cawapresnya. Apakah hanya itu? Enggak. Publik sekarang sedang mempertanyakan tentang sikap dari partai-partai besar yang ada di kubu Prabowo. Bagaimana mereka itu dengan mudahnya tidak ada penolakan sedikit pun terhadap masuknya Gibran yang notabene dia hanya menjadi wali kota 2 tahun sudah dinilai layak untuk menjadi cawapres. Nah, kita lihat di sana, di dalam kubu Prabowo selain Prabowo sendiri dari Gerindra, ada Demokrat, ada SBY, ada AHY di sana. Bagaimana mungkin SBY, AHY yang selama ini dikenal idealis, tiba-tiba dengan gampangnya dia menerima Gibran? Ini kalau tidak karena sesuatu dalam tanda petik, tidak mungkin. Bukan hanya Demokrat, Golkar yang selama ini dari hasil Munas dia itu merekomendasikan Erlangga Hartarto untuk menjadi capres dan kemudian direvisi menjadi cawapres. Sekarang itu rela untuk tidak menjadi cawapres gara-gara munculnya Gibran. Bahkan kemudian Golkar itu mau menarik Gibran ke dalam Golkar kalau Gibran itu perlu tempat untuk keluar dari PDIP. Luar biasa ini. Bagaimana mungkin Golkar yang sudah sekian lama ibaratnya pemain politik gaek sejak zaman Orde Baru, justru sekarang ini takluk kepada Gibran. Apakah itu karena faktor Gibran? Tentu tidak. Itu tentu karena faktor Jokowi. Belum lagi PBB, Yusril Eza Mahendra, PAN, Zulkifli Hasan, semuanya takluk. Bahkan mantan PKS yang sekarang di Gelora, Anies Mata, Fahri Hamzah, semuanya takluk di bawah skenario politik, skenario cawe-cawe politik Jokowi. Luar biasa, sungguh ini luar biasa kalau dari sisi kekuasaannya, pengaruhnya. Tetapi sungguh pada sisi yang lain, Presiden kita Jokowi ini telah mengabaikan moral, telah mengabaikan etika, telah mengabaikan hal-hal yang bersifat nilai-nilai tentang keadilan, nilai-nilai tentang demokrasi, nilai-nilai tentang bagaimana mendudukkan penyelenggaraan pemerintahan itu lebih berorientasi kepada kepentingan publik. Itu semua sudah dilanggar. Sekarang sudah jelas arah dari cawe-cawe presiden itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan sama sekali, tetapi dia hendak membangun dinasti politik untuk keluarganya sendiri. Dan dinasti politik itu sudah terbangun sekarang ini, itu akan tetap berjalan manakala tidak ada pihak dari warga bangsa ini yang mengutak-atiknya. Kita tahu bahwa di negara ini ketika sesuatu terjadi dan masyarakat adem ayem saja tidak ada penolakan, maka kebijakan-kebijakan apa yang terjadi di negara ini akan terus berlangsung apa adanya. Dan cawe-cawe politik yang menghasilkan jabatan-jabatan politik bagi keluarga Jokowi ini akan melenggang dengan nyantai, melenggang dengan mulus ketika tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas hal itu. Oke, Sobat Opsi, itu yang perlu kami ulas kembali tentang cawe-cawe politik berkenaan dengan hasil akhir dari cawe-cawe politik hingga saat ini. Apakah ini akan selesai? Belum tentu. Lihat saja apa langkah berikutnya dari Jokowi, menarik untuk ditunggu. Sobat Opsi, sekian episode hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi.